Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Sumarni dengan NIM 030521111033. Saya merupakan mahasiswa Universitas Nasional Pasin Bandung, Fakultas Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Key Performance Indicator atau KPI, yang dimana tujuan dari pembuatan KPI ini untuk mengukur kinerja karyawan di suatu perusahaan. Nah, berikut ada nama atau identitas dari karyawan yang saya nilai. Itu namanya Ricky Afriandi Rahman, posisinya sebagai call center di perusahaan PDAM Tirta Pakuan, Kota Bogor. Dengan gaji 4.300.000 dan intensifnya itu 150.000. Nah, berikut ada indikator-indikator penilaiannya. Yang pertama ada memberikan pelayanan yang baik, yang diberi bobot 30, targetnya 100% dan realisasinya 100%. Nah, untuk di sini untuk skornya sendiri, skor ini didapatkan dari realisasi yang ini 100% dibagi dengan target dan dikali 100%, maka didapatkanlah nilai 100. Lalu yang poin kedua ada membalas dan menjawab telepon pelanggan dengan bahasa yang santun dengan bobot KPI 20, targetnya tidak ada komplain 100%, realisasinya 95%, dan kemudian skornya 95%. Oh ya, untuk skor akhir di sini, untuk poin yang pertama tadi kan skor akhirnya 30. Nah, skor akhir ini didapatkan dari skor yang ini dikali bobot KPI yang 30 ini, lalu dibagi dengan 100. Sama ya yang ini juga. Nah, lalu di poin ketiga ada on time hadir dengan bobot KPI 20, target 90%, realisasinya 90%, skornya 100, dan memiliki skor akhir 20. Yang keempat, ada menggunakan seragam sesuai jadwal. Bobotnya 20, targetnya 100%, realisasinya 100%, skornya 100%, dan skor akhirnya 20. Indikator yang terakhir, yaitu ketepatan dalam membaca angka meter. Ada dengan bobot 10, target tidak boleh keliru 100%, realisasinya sebanyak 90%, dan mendapatkan skor 90 dan skor akhir 9. Nah, dari bobot KPI ini harus berjumlah 100, harus bertotalkan 100. Nah, kemudian di skor akhir ini, dari kelima indikator yang telah disebutkan tadi, didapatlah skor akhirnya yaitu 98. Dan selanjutnya ada penilaian mengenai kompetensi. Kompetensi yang pertama yaitu ada attitude kepada atasan. Nah, di sini nilai kompetensinya itu dari 1 sampai 5. Untuk kompetensi yang pertama yang tadi attitude kepada atasan ini nilai kompetensinya 4. Yang kedua attitude sesama karyawan, nilai kompetensinya 4. Inisiatif nilai kompetensinya 3, kehadiran nilai kompetensinya 4, dan kedisiplinan nilai kompetensinya 4. Nah, dari semua nilai-nilai kompetensi yang telah disebutkan, kita harus menghitung nilai rata-ratanya. Seperti biasa di ini semua, nilai yang ada di sini semua ditambahkan, kemudian dibagi 5, karena kompetensinya ada 5. Nah, di sini ada ketentuan bahwa skor lebih dari 100 itu mendapatkan bonus 5 kali dan kenaikan gaji 12%. Skor 95 sampai 100 mendapatkan bonus 4 kali dan kenaikan gaji 10%. Skor 90 sampai 94 mendapatkan bonus 3 kali dan kenaikan gaji 8%. Skor 85 sampai 89 bonus 2 kali dan kenaikan gaji 6%. Skor 80 sampai 84 bonus sekali dan kenaikan gaji 4%. Dan skor kurang dari 80 itu tidak
mendapatkan bonus dan kenaikan gajinya sebanyak 4%. Nah, kesimpulannya, setelah tadi didapatkan nilai rata-ratanya yaitu 3,8 dan kesimpulan skor kompetensinya 76. Nah, kesimpulan skor kompetensi ini didapat dari nilai rata-rata yang ini dikali dengan 20, maka didapatlah 76. Nah, untuk skor total penilaian kinerja karyawan itu didapat dari dua aspek. Yang pertama ada aspek result KPI, yang dimana mendapatkan bobot 60%. Yang kedua ada aspek kompetensi dan perilaku dengan bobot 40%. Maka didapatlah cara perhitungannya itu 60% dikali skor KPI ditambah 40% dikali skor kompetensi. Maka di sini kita hitung 60% dikali 98 karena tadi jumlah atau skor KPI-nya itu 98, lalu ditambah 40% dikali dengan skor kompetensi yang ini. Maka didapat skor totalnya itu 89,2%. 2, maaf. Nah, didapat skor totalnya itu 89,2. Kemudian, kesimpulannya adalah skor yang didapatkan Ricky ada di rentan 85 sampai 89%. Maka Ricky Afriandi akan mendapat bonus 2 kali lipat dan kenaikan gaji 6%. Maka ia akan mendapat gaji 4.558 dan mendapat intensifnya itu 100, tadi kan 150, kemudian mendapat bonus katanya 2 kali lipat. Jadi maaf, 150 dikali 2 sama dengan 300. Jadi inilah jumlah gaji dan bonus yang akan didapatkan oleh Ricky. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.